الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan penuh dengan keberkahan, sehingga Allah jadikan kita semua memperoleh umur yang panjang untuk beribadah. Tentunya diikuti juga dengan keluasan rizki yang halal, yang barokah. Ya, semoga kita semua selalu diberi keberkahan rizki, materi, uang, ya, harta, keluarga, semuanya yang senantiasa menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dengan rahmat Allah bi syafaati Rasulillah ikhlas istiqomah membaca salawat dan salam kepada beliau, ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah, menjaga warisan beliau, mendukung semua yang telah beliau wariskan kepada kita, sehingga kelak kita digolongkan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Rasul dengan bendera liwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji tentang ada tahapan-tahapan, ya, periodisasi tentang sholat. Bagaimana sholat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah dengan izin Allah setelah Rasulullah mempunyai keinginan dalam hatinya, sehingga berubah ke Ka'bah, ke rumah Allah. Kemudian bagaimana terjadi di antara sahabat yang bermimpi untuk memanggil datang umat muslim melaksanakan sholat yang sebelumnya hampir saja dikumpulkan kita itu dengan kentongan, hingga kemudian didatangi oleh malaikat salah seorang sahabat Abdullah bin Zaid, di mana
dia bermimpi bahwa untuk memanggil kaum muslimin itu dengan azan ini. Sebagaimana kemudian dibenarkan oleh sahabat Umar bin Khattab, hingga akhirnya kemudian diperintahkan untuk mengajarkan kepada Bilal. Terus yang berikutnya tentang sholat, bagaimana cara ketika tertinggal dari sholat. Ya, kalau dulu sebelumnya orang yang sholat diganggu, diajak ngomong oleh pirang rakaat. Kita ndak sekarang dengan apa yang dicontohkan Mu'ad bin Jabal, kemudian disepakati, dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi kita melaksanakan, mengikuti imam seberapa rakaat, sisanya kita sempurnakan sendiri. Ini tahapan-tahapan dalam sholat. Bagaimana dengan puasa? Nah, ini. Wa amma ahwalus siyam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah faja'ala yusum min kulli syahrin thalathati ayyam wa shoma Asyura. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, ya, dan pada saat itu mereka berpuasa setiap bulan 3 hari ditambah dengan puasa Asyura, ya. Kemudian innallaha farada alaihi siyam. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Turunlah ayat yang kita kaji ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya. Ila qaulihi wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Fakana, maka ketika turun awalnya itu surat ini, fakana man syaa shoma wa man syaa ta'ama miskin. Nah, awal-awalnya itu Pak, yang mau puasa puasa, yang enggak mau puasa ngasih makan. Nah, awal. Jadi tinggal pilih mau ngasih makan atau puasa. Fa ajza dzalikan tsumma inna Allah jalla wa jalla anzala al-ayat al-ukhra. Nah, sampai kemudian turun, Allah menurunkan ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an. Sampai kepada ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, maka dia wajib berpuasa. Nah, ini fa'athbatallahu siyamuh 'alal muqimus sahih. Maka semenjak turun ayat ini, yang awalnya yang mau puasa-puasa, yang mau ngasih makan, semenjak turun ayat ini wajib berpuasa. Kepada siapa? Kepada mukim. Mukim itu yang menetap di suatu daerah, al-mukim. Makanya kalau orang Indonesia yang lama berada di Mekah disebut apa Pak? Mukimin. Tapi jangan sampai nama cucu Bapak dikasih Muhammad Mukimin Abadi. Enggak mulai-mulai Pak. Ya. Mukim itu satu orang, kalau mukimin banyak orang. Ya. Mukim. Jadi mukim itu menetap. As-sahih yang sehat. Jadi sudah dia menetap di satu daerah kemudian sehat, wajib untuk berpuasa. Wa rakhasa fihi lil marid wal musafir. Nah, diberi keringanan oleh Allah siapa? Orang-orang yang sakit. Orang-orang yang dalam perjalanan. Boleh dia tidak puasa. Wa dzubital it'am lil kabir alladzi la yastati'u siyam. Maka kemudian ditetapkan bahwa memberi makan itu hanya untuk al-kabir. Kabir di sini maknanya bukan besar, tapi maksudnya sudah sepuh. Jadi kalau sudah sepuh, nah ini boleh dia ngasih makan, nggak ada pilihan lain. Jadi pertama saya ulang tahapannya, yang mau puasa puasa, yang nggak mau puasa dia boleh ngasih makan. Turun perintah, barang siapa yang menyaksikan bulan wajib dia berpuasa, kecuali dia itu adalah orang yang sudah sepuh.
Fahadani halani, maka dua ini adalah dua hal periode tentang puasa tersebut. Wa kanu yakuluna wa yashrabuna wa ya'tuna nisa malam yanamu. Nah, ini lagi Pak. Untung kita enggak masuk di periode ini, Pak. Kenapa? Nah, dan mereka makan dan minum dan mendatangi istri mereka selama belum tidur, Pak. Paham maksudnya? Jadi sebelum tidur malam, Pak, boleh makan minum, boleh kumpul dengan istri. Ini dulu kita masih dalam gambaran masih. Dulu itu awal-awalnya itu setelah berbuka boleh makan minum sebelum kita tidur. Nah, faida namu imtana'u. Nah, kalau misalnya kita buka puasa jam berapa? Anggap seperti sekarang, jam setengah 6. Setengah 6 makan, habis maghrib makan, isya makan. Terus tidur, jam 8 tidur. Bangun, tidak boleh sudah Pak makan minum. Wah. Alhamdulillah. Coba kalau kejadian ke bapak-bapak gimana Pak? Halo? Tolak, mosok mosok gak oleh. Jam 8 Pak. Ya Allah. Awal ini. Kondisi dulu ini. Jadi kalau sudah tidur bangun tidak bisa karena sudah tidur. Imtana'u, dilarang sudah. Maka ada kejadian ini kemudian. Tsumma inna rajulan minal ansor yuqalu lahu sirmah. Nah, ada dulu dari golongan Ansor namanya Sirmah. Sirmah. Kenapa Sirmah ini? Karena ya'malu shaiman. Dia itu Pak orangnya pekerja keras. Ketika pagi hari dia kerja, tapi tetap berpuasa. Kerjaannya berat, ngangkat apa dan sebagainya. Hatta amsa faja'a ila ahlihi. Maka kemudian ketika sore dia pulang ke rumahnya. Ila ali fasalla. Maka kemudian dia sholat. Summa nama. Loh. Karena ketiduran, Pak. Jadi kerja enggak sempat makan, ketiduran. Falam yakul walam yashrab hatta asbaha fa asbaha shaiman. Kan peraturannya tadi apa? Kalau sudah tidur tidak boleh makan minum. Nah, Sirmah ini ketiduran. Waduh, wis kena satu putaran lagi nih, putaran kedua. Bayangkan Pak, satu hari, satu malam, nambah lagi setengah hari. Akhirnya bagaimana? Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad jahada juhdan syadidan. Maka kelihatan oleh Rasulullah bagaimana dia itu kerjanya itu berat, lemes. Waduh, gimana Pak? Kita aja puasa setengah hari, Masya Allah, lemes, ngomong itu pelan-pelan nih Pak ya. Cek ketok, poso, lemes. Sampean poso ya? Iya. Kalau ada orang kalau nggak ada orang jejer kikil-kikil itu Pak ya di pinggir jalan. Masya Allah. Akhirnya apa? Ditanya, mali aroka qad jahidta jahdan syadidan. Juhdan syadidan. Kenapa kamu ini Sirmah? Kok kamu kerjanya itu lemas, berat sekali? Ada apa dengan kamu? Qala ya Rasulullah wa ya Rasulullah inni amiltu amsi fajitu hina jitu fa alqaitu nafsi fanimtu fa asbahtu shaiman. Rasul, saya kemarin itu kerja dari pagi sampai sore, puasa saya Rasul. Pulang ke rumah saya ketiduran Rasul, belum sempat makan minum, belum apa-apa. Saya bangun melanjutkan puasa hari ini ya Rasul, yang berikutnya ini. Qala wa kana Umar qad asaba minan nisa ba'da ma nama. Di lain peristiwa sahabat Umar bin Khattab, Pak. Apa yang terjadi Umar bin Khattab? Wa kana Umar
qad asaba minan nisa'i ba'da ma nama fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalik. Jadi setelah tidur ternyata sahabat Umar ini kumpul dengan istrinya. Setelah tidur kan tidak boleh, Pak. Waktu itu, awas jangan salah paham, Pak ya. Awas, fokus. Nanti bapak ini dipotong-potong. Jadi ini Ustadz Arif mari turu, oleh loh. Ini dulu. Nanti aliran baru, hati-hati. Ini dulu. Jadi kalau sudah tidur tidak boleh. Sahabat Umar setelah tidur kumpul dengan istrinya. Fa'atan Nabi, kemudian datang kepada Nabi ingin melaporkan, disebutkan peristiwa yang dialaminya tadi. Gimana ini Rasul? Saya bangun, ya mungkin bahasa jenengan. Saya itu belum jangkep Rasul kok. Nah itu Pak. Ya. Kalau bangun tidur kan belum jangkep biasanya Pak, belum sempurna. Kok tiba-tiba terjadi Rasul? Ya terjadilah gitu. Fa anzalallahu azza wa jalla. Nah, ini kemudian periode yang berikutnya apa? Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum sampai selesai. Summa atimmus siyam ilal lail. Nah, akhirnya Allah menurunkan ayat dihalalkan bagimu di malam kamu berpuasa untuk berkumpul dengan keluargamu, dengan istrimu. Untung kita gak menangi yang gini-gini Pak. Alhamdulillah. Kira-kira kalau menangi gimana Pak? Wis demo ae ngene iki opo ngene. Wis sekarang puasa dari maghrib, dari subuh sampai maghrib ya wis gak banyak omong, meneng ae lah apa itu wis. Saking panasnya cuaca. Wong ini kayak gini ya Allah. Ini proses pertama Pak, periodisasi dari puasa ini. Masya Allah, sholat ya kita sudah kaji, puasa ya kita kaji seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dari sirma, dari Umar bin Khattab. Jadi untung Pak, ada peristiwa-peristiwa seperti sirma ini, seperti Umar bin Khattab. Coba kalau nggak ada Umar bin Khattab Pak, apa ada kejadian kayak gini? Oh, nggak bisa. Iya, Masya Allah. Ini peristiwa-peristiwanya. Wa akhrajahu Abu Daud, dan dikeluarkan oleh Abu Daud fi sunanihi, di sunannya. Wal Hakim bi mustadrakihi min haditsil Mas'udi bihi. Wa qad arajal Bukhari wa Muslim min hadits Zuhri an Urwah. Selanjutnya, an Aisyah annaha qalat kana Asyura yusam wa ma nazala farda Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Maka dari Sayyidah Aisyah, setelah proses itu semua termasuk puasa Asyura yang awalnya diwajibkan, setelah perintah bulan puasa Ramadan maka berubah. Yang mau puasa silahkan puasa, yang tidak mau puasa ya tidak apa-apa, tidak usah puasa, turun sudah. Berikutnya penekanan tentang wa alal ladzina yutiquna fidyatun miskin. Kama qala Mu'adz radhiyallahu anhu kana fi tidail amri man syaa shoma. Sebagaimana disampaikan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bahwa di awal-awal perintah ini man syaa shoma, barang siapa yang mau puasa dan barang siapa yang mau dia berbuka dengan memberi makan setiap hari orang miskin, ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun miskin kana man arada ay yuftira yufadi hatta nazalatil ayah allati ba'da fanasakhatha wa ruya aidan min hadits Ubaidillah an Nafi bin Umar qala hiya mansukha wa qala Sudiyyu an Marwa Abdullah qala lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun miskin wa 'alal ladzina yutiquna ay yatajashamunahu. Atau yutiqunahu itu artinya apa? Memberatkan, musyaqqah.
Jadi kalau ada orang maksa puasa jadi beratnya, susahnya, sakitnya, nah itu boleh. Ya. Jadi awal perintah sholat yang mau puasa, yang tidak ngasih makan. Tapi kemudian Allah turunkan ayat faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, ada yang melihat bulan, wajib puasa. Kepada siapa? Mukimin, yang menetap di daerah situ, yang sehat wajib. Kecuali yang alal ladzina yutiqunahu. Qala Abdullah fakana man sa'a wa man sa'a aftara wa adha miskin. Faman tatawwa yaqulu at'ama miskin. Nah, saya bilang kemarin, yang dimaksud dengan berbuat kebajikan nambahkan jumlah dari memberi makannya itu, melebihkan. Fa huwa khairun lahu wa antusumu khairul lakum. Fakanu kadzalika hatta nasakhatha. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala al-Bukhari aidan akhbarana Ishaq hadits Ruh haddatsana Zakaria bin Ishaq haddatsana Amr bin Dinar an Atha sami Ibnu Abbas yuqra'u wa 'alal ladzina yutiquna fi ta'am miskin. Qala Ibnu Abbas laisat mansukhah. Kata beliau ini tidak mansukh, kata Ibnu Abbas. Wa huwa asy-syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah yastati'ani ay yasuma fayut'imani makana kulla yawmin miskinan. Jadi kalau memang dia sudah sepuh, laki perempuan, tidak bisa ngasih makan setiap hari kepada orang miskin. Wa hakadha rawa ghairu wahid an Sa'id bin Jubair ibn Abbas nahwa wa qala Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abdurrahim bin Sulaiman an Ash'as bin Sawad an Ikrimah an Ibni Abbas qalat nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fi ta'am miskin fi syekhil kabir alladzi la yatiqus syiyam. Jadi tafsirnya sama. Wa 'alal ladzina yutiquna, ini yang diberatkan ini adalah orang-orang yang sudah syekh, orang tua kabir yang sudah sepuh. Selanjutnya berkaitan dengan itu semua, wa 'alal ladzina yutiquna fi ta'am miskin fakana man sa'a man sa'tara wa ta'am miskin summa nasatil ulal kabir alfani in sa'tama an kulli yawmin wa aftara. Nah, contohnya Pak, ternyata pada zaman dahulu itu wa 'alal ladzina yutiqunahu ay yatajassamunahu kama qala Ibnu Mas'ud huwa ikhtiyar Al-Bukhari fa inna qala wa amma syai'ul kabir idza lam yatiq asyam faqad at'ama uns ba'dama kabara 'aman aw 'amaini an kulli yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Jadi terserah mau makannya apa, pokoknya makanan yang diberikan. Entah roti, entah nasi dan seterusnya, entah daging. Ya. Haddatsana Mu'ad, haddatsana Abi, haddatsana Umar. Da'afa Anas as-Sayyid fada'a 30 miskin. Nah, ini ada peristiwa, Pak. Jadi dulu ketika seorang sahabat, ya, Abdullah bin Mu'ad, bahwa ketika seorang manusia itu tidak kuat untuk berpuasa, maka dia membuat bubur. Fada'a 30 miskin, karena dia tidak berpuasa 30 hari, dia mengundang 30 orang, Pak. Mengundang 30 orang, fa'at amahum. Jadi memberi makan sebagai ganti dia tidak berpuasa. Warawahu Abdu bin Hamid an Rauh bin Ibadah an Imran wa huwa ibnu Hudayr an Ayyub rawahu Abdan min hadithi sittah min ashabi Anas an Anas bimakna wa ma yaltaqu bi hadzal ma'na al-hamil wal marda. Jadi dulu itu ada kisah ketika dia sudah lemah, tidak kuat untuk berpuasa, maka di penghujung bulan Ramadan dia mengundang 30 orang, dibuatkan bubur olehnya sebagai ganti dari hari-hari yang telah ditinggalkannya untuk tidak berpuasa. Idza khafata ala anfusihima. Nah, bagaimana kalau al-hamil wal murdi? Bagaimana dengan orang yang hamil dan yang menyusui? Idza khafata ala anfusihima aw waladi fa fihi ma khilaf. Nah, ini ada pendapat memang ini. Kalau orang hamil, Pak, kalau orang hamil yang ditakutkan dirinya
maka jatuhnya dia dihukumi seperti orang sakit. Bagaimana? Dia tidak wajib bayar fidyah, cukup mengqadha di hari yang lainnya. Tapi kalau yang menjadi sebab adalah anaknya, nah maka dia juga wajib membayar fidyah. Tapi ini tetap ada khilaf. Faminhum man qala yaftarani wa yufdiyani wa yaqdiyani. Ada yang berpendapat maka dia boleh tidak berpuasa, membayar fidyah keduanya, mengganti keduanya. Tapi ada juga yang berpendapat cukup membayar fidyah saja tanpa harus mengqadhanya. Wa qila yajibul qada bila fidyah. Ada juga yang berpendapat cukup mengganti tanpa fidyah. Wa qila yaftari wala fidyah wala qada. Ada juga yang tidak perlu membayar memberi makan, tidak perlu membayar fidyah, tidak perlu mengganti. Wa qad basatna hadhil mas'alah mustaqsatan fi kitab siyam alladhi afradnahu. Ini dibahas dalam pembahasan puasa secara khusus. Ini tentang ayat puasa 183 dan 184. Jadi memang ini tahapan-tahapan periodisasi dari pelaksanaan kewajiban untuk berpuasa di awal-awal Islam. Ya. Kurang berapa menit ini? 12. Baik. Ini insya Allah untuk ayat 185 ya akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang karena saya ada kegiatan, ada yang meninggal keluarga, jadi saya tahlil. Saya mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun ya Rabi'a sya'ni wa daraji'an fatayaji ratal ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم يا رحمن يا ربي يا الله
kami memohon dengan keberkahan Al-Quran, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah ibadah kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu ini, ya Allah, berkahilah kami dan orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, berilah kami, ya Allah, keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkanlah kami putra-putri keturunan yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, dengan syafaat baginda Rasul, ya Allah, anugerahkanlah kami putra-putri yang ikhlas, istiqamah membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, ya Allah. Angkatlah penyakit kami dan mereka, ya Allah, agar kami semakin bersyukur, beribadah kepadamu, ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, ya Allah, sungguh Engkau yang maha kuasa, ya Allah. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana, ya Allah, ila ahsanil hal. Ya latif al-yatalattaf, ya Allah, kun fayakun, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila di antara kami saat ini menghadapi beratnya kesulitan dari hutang piutang, ya Allah, berilah kami jalan keluar dari arah yang tidak kami sangka, ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.